pagi. Hari Senin, Sobat Ambiar. Selamat hari Senin. Ya, sehat-sehat selalu buat Sobat Ambiar di seluruh Indonesia. Iya. Karena sehat itu sangat mahal sekali harganya ya. Masa Sirian? Betul, bener dong ya. Kita mengharapkan bukan cuma Sobat Ambiar sehat dan kita juga yakin bahwa Sobat Ambiar kesehatannya ini bukan berarti bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga. Ya. Dan berbicara mengenai kesehatan kita juga sangat yakin bahwa tentu saja kesehatan yang utama ini juga merupakan dasar untuk kita mencari rezeki. Betul. Berbicara mengenai kesehatan, kita tahu bahwa ada seorang penyanyi senior yang sudah bertahun-tahun dia ini memang harus berjuang dengan kanker payudara, namun qadarullahnya beliau ini menghembuskan nafas di hari Minggu dini hari. Ya. Beliau adalah almarhumah Yunita Ababil yang menghembuskan nafas di usia 60 tahun. Oh, 60 persis ya. Betul, kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami tentu saja berdoa, berharap semoga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, keikhlasan, dan juga tentu saja semoga almarhumah husnul khotimah. Dan kami juga berharap berdoa semoga hadir kembali Yunita Ababil lainnya yang bisa memberikan inspirasi menghibur masyarakat Indonesia dengan karya-karya yang begitu luar biasa ya. Karena ini adalah senior bagi para musisi di tanah air ya. Menginspirasi dalam begitu banyak hal termasuk menginspirasi juga Lita Perlan. Karena Lita bilang Yunita Ababil ini juga adalah inspirasi dia ketika bermusik ya. Semangat selalu buat Sobat Ambiar, jagalah kesehatan. Karena kita nggak pernah tahu cuaca sekarang ini tidak menentu. Bisa di sini hujan, di seberang nggak hujan, bisa begitu loh. Bener ya, sama yang paling penting bukan cuma masalah cuaca, makanan segala macam, hati juga perlu dijaga, ya kan? Karena ada bilang pikiran termasuk juga hati ini mempengaruhi sama keadaan fisik. Ya, banyak orang kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja, insya Allah alhamdulillah. Kan mama kamu baru datang ya. Baik-baik. Halo mama, nuhun gepuknya. Baik-baik aja ini. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Semua baik-baik aja Sobat Ambiar. Alhamdulillah ya. Tapi ya, Lita itu selalu membayang-bayangi Kak Dewi. Bajunya, karena dia tahu Lita Kak Dewi bajunya baby pink. Dia pakai baju warna pink. Kan aku udah bilang, dia itu wannabe Lita Persik. Tapi Membayang-bayangi loh. Lita kamu cantik banget pagi hari ini. Cantik banget ya. Tapi Lita termotivasi gue, dia hidupnya sehat, pola makan sehat. Jadi sekarang makin kecil badannya. Harus begitu ya. Iya. Karena kakak mau tahu nggak ada bos yang mendekati. Nanti aku kasih. Oh, apalah arti cantik, apalah arti sehat. Tapi kalau sampai dengan sekarang nggak dikawin-kawini. Sabar, kan orang nikah itu gak gampang loh, kamu cobain dulu. Orang nikah nggak gampang. Tapi mungkin ini alasan bintang tamu kita yang pertama ya. Kenapa sampai dengan sekarang nggak nikah-nikah? Apakah ini alasan sampai dengan sekarang dia marah-marah? Kita harus ingatkan sama dia nggak boleh marah-marah karena marah-marah bisa bikin jadi penyakit. Yang marah cukup Dewi Persik aja. Sabar. Marah-marah kenapa Apa ya? alasan dia marah-marah? Hadir bersama dengan ayahanda tercinta. Ya. Pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Dinar Candy dan Abah Aceh. Sehat. Abah. Abah wangi banget, Bah, pagi-pagi. Ya Allah, bau wanginya abang berlatih. Aku mah bingung kalau dibilang di skrip katanya Dinar Candy marah-marah. Marah-marahnya tuh kenapa sih? Marah-marah apakah karena sang pujaan hati sampai dengan sekarang masih belum bisa ketemu sama Dinar Candy atau kenapa? Kalau marah-marah mah karena netizen atau karena kecapean. Kenapa? Gitu. Karena netizen karena kenapa? Hah? Kenapa? Ya kan suka minta-minta wae, liur. Minta berbagi sumbangan. Iya, jadi kan awalnya itu kayak aku suka nge-scroll. Kak Dinar, cek DM dong kayak gitu kan. Pas aku cek tuh kan minta bantuan awalnya. Jangan dibaca. Jangan dibalas. Kadang-kadang lagi gabut kan, terus awalnya
Oh iya udah, paling kan minta 100.000 ya kan. Lama-lama, oh iya 100.000 diminta lagi, oke. Terus aku scroll lagi ada yang jual bapak aku ini lagi sakit tuh, kasihan dikasihin foto-fotonya kayak kasih 1 juta. Tapi lama-lama dia mah minta lagi orang yang sama, jadi marah. Dinar, gitu. berbagi sumbangan kok marah? Kamu terakhir berbagi hati aja nggak marah? Tapi kita ya. Lagian mau ngapain aku tadi bagi? Kenapa dia? Nah, Nggak setong dibagi antep. kadang kan kita lagi gabut, kadang kasihan apa iya beneran ya apa Gabut tuh yang bohongan. ikan bisa dimakan. Gabus. Dinar sama Abah nanti cerita sama kita tapi Gabus. ya sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. ya. Kita mau kasih lihat sebentar Abah. Sepatunya apa keren Sepatunya, banget. Iya sepatunya Abang mah selalu keren ya. Gimana orang nggak mau minta sumbangan, Abah aja sepatunya luar biasa. Sepatunya merek Ratu Dangdut, Elvis Sukaisi. Abah sama Dinar Candy, kita mau kasih lihat alasan Dinar Candy kenapa marah-marah. Kenapa sih marah mulu? Sebelum ke Dinar Candy ya, kita juga sering mendapatkan perlakuan yang sama, ya kan? betul, Banyak betul. orang yang minta Banyak sampai sumbangan hari segala ini. macam. Kita tuh bukannya nggak mau Iya. ngasih sumbangan segala macam, Iya. tapi kan kita nggak tahu orangnya siapa, ya kan? Dan akunnya juga di private, jadi kita nggak tahu kebenarannya. Tapi kalau Dinar, seberapa sering orang minta sumbangan sama kamu sampai akhirnya kamu jengah, kamu marah, kamu kesel? Enggak, misalkan kayak ini kalau sekali aja sih nggak apa-apa. Kadang-kadang kan Dinar tuh memikir apa ini bener ya, kasihan nih kalau bener-bener dia tuh lagi kan Dinar juga pernah merasakan susah. Aku tuh pernah di mana ada titik maksud pas bapak kan pernah bangkrut juga pas aku kuliah. Aku tuh mikir apa iya bener ya kalau kejadiannya sama kayak keluarga aku dulu ya harus ditolong gitu kan. Iya. Sekali, 2 kali. Tapi kalau orang yang sama lagi sampai nge-voice note kayak Kak Dinar tolong dong. Kalau ini kayaknya lama-lama jadi kayak nggak tahu diri gitu kan. Kita ngasih bantuan sekali itu buat dia mikir ke depannya itu biar bisa berpikir kerja gitu. Kerja atau cari link buat dia mendapatkan uang gitu. Ini dibantu sekali, 2 kali. Malah jadi kayak kita tuh jadi kayak tanggung jawab gitu. Oh, jadi sebelumnya kamu memang sempat membantu sekali 2 kali? Ya, Oh, orang itu kamu udah pernah bantu. udah pernah bantu. Terus nanti tuh dia jual anaknya segala. Tapi Dinar, bagaimana caranya kamu bisa membantu dia? Maksudnya kamu video call dia, tahu kepastiannya gimana? Enggak. Dia cuma ngirimin kayak foto bapaknya lah. Tiba-tiba anak saya belum minum susu gini. Tapi- lah yang bapaknya kemana gitu. Terus kenapa aku yang harus tanggung jawab kalian yang. Enggak, pertanyaannya adalah itu Gimana kamu? ngomong apa lupa. Bagaimana tahu kebenarannya gitu kan? Iya maksudnya foto itu apa benar itu foto asli? Itu dia. Ya nggak tahu juga Mi, karena kan aku berpikirnya takutnya aku kan pernah merasa susah. Takutnya dia nyolong pakai fotonya Iya sih, orang. Ya atau ya bikin cerita, bikin mengarang cerita, cerita. Nah, Dinar tuh sempat di mana posisi benar atau tidaknya intinya aku sedekah gitu loh, kayak gitu kan. Tapi kalau keseringan jadi ngerongrong gitu Mi. Kadang-kadang kan kita lagi mood lagi nggak enak, kita lagi kita lagi kecapean segala macam. Tapi kalau ngerongrong kayak gitu kita tuh kadang-kadang jadi ngamuk gitu. Iya. Dinar membantu berapa orang bisa sampai berkali-kali? Apakah cuma satu oknum tersebut atau ada berapa orang yang kamu bantu sampai berkali-kali? Banyak kayak yang DM atau yang itu. Karena kan Dinar juga ada sama Teteng ya kan. Teteng itu dia di pesantren, adik aku yang paling kecil. Kita tuh ada Jumat Berkah kan. Ya. Jumat Berkah tuh menurut Dinar udah semua. Cuman kadang-kadang apa aku harus lewat online juga ya. Karena Dinar tuh kalau ketika mengasih sesuatu ke orang suka Dinar merasanya feeling Dinar tuh tiba-tiba rezeki itu ada lagi gitu, berlipat ganda. Jadi aku tuh aku lewat online ya kadang-kadang nyekrol kalau lagi. Biar tambah banyak rezeki. Iya, biar tambah banyak rezekinya. Tapi kalau kata aku mah dari online nggak usah Dinar. Nggak usah ya, langsung aja. Mendingan Dinar langsung aja kayak ke panti asuhan, panti jompo. yang kayak membutuhkan pisan lah. Lebih tepat sasaran gitu ya. Karena online mah bawa-bawa, ini anak saya gini, bawa dia mah lagi buat nulain-lain. Kita nggak pernah tahu loh. Kemarin sempat ada kejadian di mana ada orang dia mengaku bahwa dia kanker mulut segala macam, kemudian melakukan penipuan, bahkan sampai dia bisa meraup keuntungan lebih dari ratusan juta rupiah. Itu satu tindakan penipuan yang akhirnya ketahuan oleh berbagai pihak yang dia tipu, dan ini juga sangat disayangkan sekali. Makanya lebih baik kalau kita mau memberikan bantuan, lebih baik tepat sasaran kepada orang yang memang benar-benar kita tahu seperti apa ya. Tapi kalau misalnya Abah sendiri, Abah ngelihatnya gimana? Niatnya memang sebenarnya baik, Bang. Abah,
Ya tapi kan kita nggak pernah tahu, Mbak, itu orangnya bener apa enggak, Mbak? Pokoknya itu mah orangnya yang nyamar-nyamar. Jadi nyamar gitu. Tapi Jadi- sebenarnya kalau bapak tuh kalau aku sering berbagi dia tuh seneng. Ibaratnya 100.000, 50.000, iya. Kalau dia seneng, kalau kayak di kampung aja kan kalau teteh kirim ke bapak suka langsung itu sumbangin ya Pak. Berapa persennya kayak minta, kayak doain ya anak bapak biar banyak rezekinya, biar bisa berbagi lagi gitu. Iya, Bah, tapi kan ini di online ya. Online itu kan ada yang benar, ada yang tidak. Bisa jadi juga bohong. Kalau niatnya kita kan baik ya. Kita niatnya Membantu, husnuzon, berpikiran positif. Tapi kan kita nggak pernah tahu yang meminta bantuan itu siapa tahu dia berbohong. Tanggapan Abah seperti apa? Pokoknya Bapak mah gini aja, niatnya karena Allah. Jadi supaya bisa menjaga tulak balai gitu. Kalau mereka sodako kayak gitu, iya tulak balak kan gitu. Jadi harusnya terus gitu kalau misal banyak rezeki semakin banyak sodako. Itu harusnya Bapak. Ya tapi Dinar mau nanya, kalau bantuan online kamu paling besar berapa kasih bantuan? Enggak sedikit-sedikit sih, kayak 100.000, 1 juta, kayak gitu kan tergantung kita feelingnya kan kadang-kadang ada feeling kayak gitu kan, cuman memang sering gitu. Ya cuma kalau keseringan lama-lama. Lama-lama ngerongrong jadi. Ya iya tuh Ari di online mah pasti bakal terus. Jadi atuh. netizennya itu yang komen di sosmed itu minta semua. Ya iyalah pasti atuh. Kalau sekarang Dinar apakah udah oke, sekarang aku udah nggak mau memberikan bantuan secara online atau oke lah nanti aku akan kasih bantuan lagi? Enggak sih, kalau Dinar sih lebih ke apresiasi aja mereka yang ngedukung konten atau kegiatan Dinar. Kadang-kadang sih kita kasih sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Neng Dinar Yang mau di barokah program. dunia akhirat nggak? Mau. Sawer perlan. Tuh mau duit. Sawer. Oh barokah. Eng. Rame-rame. Sawer para kameramen. Insya Allah barokah dunia akhirat. Eta Didoain lo pagi siang sore malam. Sawer Say. gerak sok setiap yang Dinar datang. Datang. Sawer barokah insya Allah. Karena memang mereka BU. Jadi tepat sasaran. tepat sasaran langsung lihat gitu. Tapi nggak Pak, Dinar semoga apa yang kamu keluarkan bisa diganti berkali lipat. Amin. Amin, Ya. amin. Kita juga mau kasih lihat ini ngomongin soal Dinar Candy. Dinar ini juga disorot gaya hidupnya. Ternyata gaya hidupnya mungkin banyak orang yang akhirnya meminta bantuan sama Dinar Candy karena kalau dilihat di media sosialnya dia gaya Gayanya hidupnya tuh terlihat head on gitu. head on. Branded KB tuh kali branded. Dinar, Tapi memang ya aku mengakui sekali DJ yang Indonesia ya yang branded dari atas Ya aku tujuan. taunya cuma Dinar Candy aja udah. Ini, aduh udah nggak tahu deh nggak paham lagi. Dinar mah nggak pansos ke orang, jadi bener-bener sendiri aja. Misalkan mau pacaran sama orang biar namanya naik melejit, enggak. Jadi malah yang pacaran sama Dinar dia namanya melejit. siapa yang kamu beliin mobil? Semuanya. Tapi Dinar gini, pernah kepikiran nggak dengan Dinar bikin konten seperti itu pada akhirnya ini kan memancing orang untuk minta bantuan sama Dinar karena ngelihat Dinar berkecukupan hidupnya. Ya Hedon nggak apa-apa gitu, kan kayak hedon. apresiasi aku udah kerja keras nih abis nge-DJ Iya di juga Kalimantan gitu. Kayak Kalau gitu. Ade Perlan mau cari nama ke Dinar bisa? Mana? Itu yang menta itu bisa dia. Ah kurang ganteng. Pokoknya gini. Pokoknya Bu Bapak nanti Gue yang ngomong Ya, dia yang kenapa, ngomong Abah? deh. nanti dijodohin Bapak di Oh, kampung. tadi Abang mau ngejodohin? Abang Mau dijodohin ya aku saya Tapi Bapak. trauma ngajodokin bapak mah aku. Kenapa? Pas SMP kan sama bapak Jadi dijodohin. supaya dia tentram, bisa ada yang mimpin gitu. Pokoknya Bapak mau dijodohin. Ya, Bapak dijodohin. Sebentar, Dinar traumanya kenapa dulu dijodohinnya? Aku pernah sama bapak pas SMP itu, aku makanya pengen keluar rumah tuh gara-gara sama bapak tuh dijodohin. Ah. Dijodohin pokoknya sama cowok, dia tuh datang ke rumah terus. Tapi dia tuh bener-bener keling banget. Keling itu maksudnya Kayak Subuh banget. iya, Nah, maghrib kelin tuh banget. bersih maksud. eksotis. Ya eksotis terus Tapi kayak kan gagal, laki, garang, bagus. "Ih, itu jelek banget. Itu pekerja keras berarti. Oh, kalau teman-teman saya ini yang tiga-tiga ini lebih suka yang kayak gitu. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya apa? Bukan mas, bukan. Aku mah suka. Ya kalau aku suka tanggung prestasi kan kulitnya eksotis aku suka. Kalau kayak produser Cewek yang kan lagi kalian duduk di suka bawah yang mau Neng keling-keling. Dinar. Lumayan, tapi dia mah sering modus. Produser. say. Apalagi sama artis-artis yang baru penyanyi dangdut. Siapa produser pagi-pagi Sang istri ambiar? sedang Iya, berondong. oh, Lala Ode itu ya.
Andika Utama itu ya. Udah dijodohin bapak Ya, sama bos Wase. sayuran. Hah? Sama bos apa? Bos sayuran. Bos sayuran. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Katanya Abah menjodohkan Dinar Candy. Bos sayuran. Dinar Candy sudah dijodohin sama Abah Acep dan Mama dengan orang kaya di kampung. Tapi Dinar masih suka menghindar. Padahal udah bos sayuran. Bos Dinar sayuran. nggak apa-apa tuh. Namanya siapa emangnya namanya? Si bodong. Si Bodong. Namanya si Bodong. Banyak duitnya. Banyak duit. Kenapa Dinar? Mau ke bapak teh. Mau kasih apa mahar cenah. Mahar. Tuh, kalau di kampung mau mahar teh 500 juta cenah. 500 juta. Tapi cenah mah dianjuk bapak teh itu. Dicicil. Nyatu eta mah menentukan duit apa? Maharnya Maharnya 500 dicicil. juta tapi dicicil. Abah, minta 500 juta Abah, maharnya. punten, namanya tadi siapa? Si Bodong. Umurnya berapa? Sekitar 40 tahun. 40 tahun. Nana kelap gening Pak. Dia jualan sayuran. Sayuran. Jualan sayuran. Udah punya istri belum? Belum. Belum. Itu mah banyak uangnya. Banyak uangnya. Oh. Dinar, kenapa kamu nggak mau? 40 mah masih muda atuh, Neng. Ya oke lah. 500 juta mah ya harga tas merenan. Kenapa kamu nggak mau Dinar? Berat nih. Dengar nggak 500 juta mah harga tas? Berarti dia mau yang lebih dari itu atau mahal? Lain Bapak inget gak kan Teteh kan memang dari kampung. Terus ke kota tuh aku tuh kan merangkak begitu ya. Intinya merangkak. Jadi tahu kayak kampung sama kayak kota teh beda. Kita mah milihnya. Milih berarti. Milih berarti benar milih. Apa yang membuat kamu? Mending milih ke bos sayuran, mending milih ke bos beas. Bos beras. Bos, Bapak bos beras. Enggak Ada dua pilihannya. Abah ngasih pilihan bos sayur atau bos beras. Bos beras aja Bos tuh. beras kayaknya lebih Bos beras aja lebih makmur. loba. Bos beras aya duitnya tuh Pak. Loba pisan. Sama belanjaan Loba shopping. pisan. Dinar, Duitnya loba pisan. apa yang membuat kamu masih belum yakin dengan pilihan Abah? Apa yang membuat kamu belum yakin? Lucu sih. Kita tinggal di kampung. Lah emang kenapa? Iya kan enak tinggal di Kan kampung. nggak apa-apa, enak di Persawahan, kampung, aku aja rumahnya bisa cita-citanya gede pengen banget loh di kampung. sawah. Nanti kalau udah 50 tahunan baru di kampung, kalau sekarang masih pengen di kota. Ya kan kita nggak tahu kalau sampai 50 tahun. 500 juta itu mahar masih masuk di akal. Saya punya teman, dia penyanyi dangdut terkenal, minta mahar 3 miliar. Apa yang Gue gak minta ya. Gua nggak ngomongin lu. Lu yang ngomongin gue. Dia yang ngasih sama gue tapi gue balikin ya. Gua ngomongin lu aja GR. Mahal harga manggungnya aja. Lihat, 3 miliar nggak jadi. Irma dan Mawangsa 5 miliar nggak nikah-nikah, ya kan? Makanya balik Iya, lagi sama bener. kemampuan. Yang penting mah. Bukan berarti banyak kemampuan, tapi kan kita nggak tahu, mungkin belum jodohnya. Iya, belum jodohnya. Bukan karena duit, belum Kalau jodoh. jodoh mah dari Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Benar. jadi. Kalian, aku aja waktu kawin minta maharnya banyak, mobil, rumah, apa semua. Kalau yang minta mahar, Udah gak usah ngomong minta-minta mahar. Gue aja gak minta mahar, cerai juga udah. Oh, sabar. Dinar sama Abah kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Orang tua sudah desak minta cucu. Dinar Candy ingin punya anak bule. Abah, Dinar mau anaknya bule. berarti suaminya harus bule, Abah. Masa bule? Gak mau. Kenapa? Maunya Bapak kenapa? Bapak? Pan itu dekat, bos sayuran itu dekat, bos beras dekat, sama bapak. Kalau bule dari Itali, dari Prancis, dari Bapak tinggali anaknya Jessica Iskandar itu lucu-lucu, Pak. Biru coklat matanya itu gendut putih. Tuh, orang Sunda ge banyak yang ganteng. Iya benar. Begitu ya. Benar. Orang Sunda ke kalah resepsi. Eta ge orang Sunda mah iya orang Sunda. Kalah Itu rasep. ganteng oge. Bagus. Ganteng Abah, tuh, seperti gitu. Kenalin, Deh, Pimo Alen. saya orang Turki. Turunan Kidul. Jadi Abah, Makanya ya, jangan pilih-pilih orang bule. Orang Sunda itu banyak. tuh. Tuh, banyak. Lu kasep, tuh. Si bodong kan kasep tuh nya.
Bawa duit nah. Cari namanya aja si Kita sekarang bodong. Bawa duit Narkendi, bapaknya Ibu Bodong ditepuk-tepuk aja ya. gitu tuh. Belum atuh Mi, belum ketemu juga Mi. Abah punya nomor teleponnya Bodo nggak sih? Mungkin kita bisa video call sama Bodo. Ah enggak, jangan. Kenapa? Maluin. Kenapa maluin? Alah mah diketemuin dulu baru di video call. Oh belum pernah ditemu. Belum pernah ketemu. Kenapa nggak Belum, tapi suka dikenalin nanya. sama Abah? Dikenalin dulu. Siapanya? Si Bodong. bodongnya ke Oh. Dinar. Kan bapak tuh suka video call kalau lagi di pasar ya pak. Teh, bapak lagi jual beras katanya. Terus mau ketemuan nih sama bos sayuran ini, bos ini Ini kasih gitu. bodongnya, buat duit. Mending kasih bodong buat duit nah. Ih, beneran. Abah. Atau paling duit tuh. Jadi kalau anak buat sama bapak, Abah, nego. yang penting punya menantu yang uangnya banyak. Karena kan aku pernah deket sama beberapa cowok, zong gitu. Jadi dia udah kalau bisa yang apa tuh? Ya zong. Ya kan kita orang Sunda jadi kita Ya, maklum ya. dong. Zong, jadi zong. Jadi yang penting bisa memenuhi kebutuhan Dinar. Tuhan, iya kalau enggak tuh kan jadi akunya merasa di atas, jadi cowoknya tuh merasa kayak ih. Maksudnya gini Jadi kurang mencari, ajar. maksudnya Dina itu mencari jodoh yang setara. Ini lucu sih Abah ini. Itu pengennya ya. Iya. Tapi kayaknya Mbak si Bodong itu sayang sama Neng Dinar. Belum tahu juga, belum tahu. Kan Guys, kayaknya besok-besok kita harus undang si Bodong deh. Kita penasaran yang namanya Bodong itu yang mana. Undang dong. Sama bos beras, jadi bisa disuit siapa yang jadi. Abah tapi gini, kita bandingin aja dulu ya Abah ya. Secara penampilan kalau menurut Abah gantengan siapa? Si Bodong Bodong atau atau tukang kendang kita? Gantengan siapa, Bah? orang Sesunda juga, Bah. Gantengan mana? Istrinya kan. Gantengan mana, Bah? Gantengan mana? Sama yang apa main bapak gendang. tinggal lihat bapak sendiri tukang kendang. Ganteng si Bodong katanya. Mana yang tukang? Tukang kendang. Mana yang tukang kendang? Tukang kendang tuh. Mending kasih bodong. Ih, Mending si Bodong. deket jeung bapak si bodong mah. Mending si Bodong. Mending si Bodong udah ya. Abah, Oke, Abah, ya. Abah, mending si Bodong, mending produser itu, mending mana? Oh, yang di bawah nih duduk. Pantua belum deket ke bapak. Belum dekat. Ayo dong dekat. Si Dinar. bodong mah Iya. deket. Ada orang bilang, mereka percaya, kita juga percaya. Katanya kalau misalnya orang tua sudah merestui, rezeki itu akan terbuka lebar. Nah, Bener kan Abah? Jadi nanti mending kasih bodongnya. siapa tahu Bodong ini akan membuka rezeki kamu jauh lebih lebar lagi. Iya, Teng. Kalau kamu menikah dengan Bodong, nama kamu diganti DJ Dinar Bodong. Iya, keren loh bisa jadi viral, ya. Bagus ya. Kan Oh, si bapak. lain si Bodong kan bos di daerah. Isi kenal aku tuh nanti kena mental. Kena mental. Isi shock. Nggak apa-apa lah, siapa sih yang nggak kenal Dinar Candy? Ya Iya kan? tapi kan dia belum tahu aku bisnis bikin klub loh, klub malam ada dia pasti kena mental. Astagfirullahaladzim. Kalau dia orang kaya mungkin akhirnya kamu akan ikut sama dia dan akhirnya kamu tinggal. Akhirnya Dinar Candy di pasar. Wortel bu, wortel. Iya, keren loh belum pernah ada. Tanggung. Oke, Abah dan juga Dinar Candy. Kali ini kita akan berikan kesempatan mereka berdua untuk mengeluarkan isi hati masing-masing. Kali ini kita akan berpindah tempat, Dinar dan juga Abah. Kali ini kita akan mainkan Tanya Hati. Nah bapak kadir. Silakan. Ini Abah. Ini Neng Abah Dinar. sini duduk sini. Ya. Abah. Bergantian Abah dan juga Dinar membacakan satu persatu dan keluarkan isi hati. Sok, Ini dibaca. dibaca. Ente. Abah dulu apa aku dulu? Dinar dulu. Bapak bisa baca kan Pak? Atau Abah dulu. Yuk. Nah yang A. Yang kadang Dinar gak suka dari Abah. Apa sih yang kadang Dinar Mas gak suka dari Abah? Gimana sih kalau Udah. Satu aja, Bas. Satu aja dulu, nomor satu. Nomor satu. Yang A dulu. Oh apa yang nggak suka dari Dari Bapak? Suka susah dibawa ke Jakarta, maunya di kampung. Jadi kalau nginep ya Mi. Namanya orang tua. Ya jadi ini kayak sekarang diajak syuting. Ini nanti siang balik. Jadi pengennya aku tuh 3 hari Pulang katanya enggak. gitu. Oh enggak betah ya Bapak. betah? Karena kan Bapak ini kegencet gitu.
Oh kukunya. Panggilingan. Oh ya Panggilingan Allah. tadi. Iya sama Nih. bapak tuh apa Oh, namanya? astagfirullah kukunya guys. Namanya orang tua lebih suka di rumah. Orang tua mah gak bakal Nggak mau. sama apa bapak tuh Punya sama Dinar udah punya panggilingan padi maka gak bisa Kemana-mana. Nggak bisa nggak meninggal. ditinggal. Iya, ya, paham. sama Namanya orang tua toilet begitu ya. katanya toiletnya nggak bisa jongkok. Jadi di kampung mah teu bisa modal. Ya paham. Modal itu bahasa Prancis ya, oke. Bahasa Prancis, oke. Next silakan Dinar Candy. Mangga Neng Dinar, mangga Neng Nggak bisa Dinar. modal. Berarti ini yang A. oh yang A lagi. Ya silakan. Apa yang bapak nggak suka dari teteh? Apa sih yang bikin bapak tuh nggak suka sama teteh Karena kadang-kadang? nggak suka teh jadi nggak mau dijodohin. Nah, Kan mungkin kan si Teteh mau cari yang cocok, yang sesuai dengan Tapi Abah teh orang tua lebih cocok kayaknya kalau. dia tahu apa yang terbaik buat anak. Apalagi sama si bodoh. Nah, Nggak, tungguin aja lah, tungguin. Ini kan lagi ini dulu, lagi apa namanya tuh, lagi nggak pengen jatuh cinta dulu. Oh, lagi gak pengen jatuh cinta, Bah. Lagi gak pengen jatuh Sih, cinta. coba ada bos di Lagi pengen Jakarta. sendiri. Lagi pengen sendiri kita nggak dulu. pernah tahu Kan apa. bapaknya dijodohin. Jadi bapak teh dulunya dijodohin sama Bu Haji deh gitu. Ya iya. Cinta kan pada akhirnya. Iya. Lahirlah Dinar Candy. Gitu. Makanya nggak ada salahnya dicoba. Akhirnya juga gelis. Gelis kia. Coba dijodohkan tuh Aku kemarin. dulu dijodohin. Kemarin dijodohin encannya. Makasih ya. Silakan. Silakan lagi, Abah. Ini gimana sih? Ini. Gimana sih kalau suatu saat Abah pergi ninggalin Dinar duluan. Jangan. Pokoknya Teteh tuh pengen ada bapak terus sampai Teteh tuh sukses, sampai menemukan sampai menemukan pasangan yang bisa tanggung jawab ke Teteh sama keluarga. Karena kan kayak Teteh tuh sekarang tuh kayak ibarat kata kalau bahasa Sundanya luas, apa kayak ngapain aja tuh kayak pede gitu. Karena aku tuh merasa ada backingan tuh bapak selalu mendoakan aku di mana aja gitu. Kalau Teteh lagi kayak naik pesawat terus turbulens tuh suka ingetnya bapak gitu. Kan Teteh kan terbang keluar kota tuh kan naik pesawat. Gitu. Makanya bapak sering nangis. Karena sering nangisnya kan dia belum punya suami gitu. Punya suami apa tuh? Kerja jauh-jauhnya Pak. Kerja jauh-jauh terus. Gak ada yang nemenin gitu. ya. Gak ada yang jagain. Tiap minggu gitu. tiap minggu berangkat kemana-kemana. Kalau misalkan bapak ke Jakarta 2 hari baru ketemu. Udah kesal bapak mau pulang lagi gitu. Abah, mungkin ada kalimat yang sampai sekarang belum pernah terucap dari mulut Abah untuk seorang Dinar Candy. Apa yang ingin Abah sampaikan untuk seorang Dinar Candy? Pokoknya bapak maunya gini. Jadi Dinar teh mau punya suami Silakan yang restu ditatap. bapak gitu. Dilihat Dinarnya. Makanya bapak mau dijodohin gitu. Kalau misalkan teteh mau gitu. Tapi harus itu mah. Oh ya. Gimana? Ya kan Tetehnya kalau itu lagi terbang. Lagi kan banyak manggung juga Pak, jangan dijodoh-jodohin dulu. Mi coba jelaskan Mi gimana caranya ya kalau dunia entertain. Iya kan. Ya. Masih berkarir dulu maksudnya si Teteh biar nggak gagal kayak si Neng. Selalu sering dijodohin gagal mulu atuh Abah ya. Kita yakin orang tua punya keinginan dan keinginan itu adalah yang terbaik Doakeun untuk we, Bah. anak-anaknya. Tapi apapun itu pada akhirnya kita juga yakin qadarullahnya apapun yang terjadi pada akhirnya adalah yang terbaik yang sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu Dinar Candy dan sehat selalu untuk Abah. Semangat Abah sehat. Ya amin Neng, amin. Tapi Maka cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu.
Geger. Geger. Sobat Ambiar, kita berharap buat Sobat Ambiar yang sekarang dalam keadaan sehat selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Menjaga kesehatan itu begitu penting sekali, apalagi jika memang dalam keadaan tidak fit. Nah, kita juga mendapatkan kabar dari seorang penyanyi senior yang kita tahu kabarnya kemarin ini sempat mengalami ablasi retina. Dan kita juga tentu saja ini satu kabar yang begitu mengejutkan bagi kita karena mata sebelah kanannya ini sampai akhirnya dinyatakan sudah tidak bisa melihat lagi atau fungsinya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Dan kita akan mendengarkan bagaimana ceritanya, kenapa ini semua bisa terjadi dan apa yang akan dilakukan berikutnya agar bisa memaksimalkan kembali penglihatannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia penyanyi senior tanah air bersama dengan Mama putra tercinta. Dewi Wuldan. Raya. Selamat pagi. Mama sehat apa kabar? Damang sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mama? Damang? Halo Raya, apa kabar sehat Raya? Alhamdulillah. Sayang. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Selamat datang di pagi Ambiar. Silakan, Mas. Raya silakan. Mangga Mama. Mama Dewi dan juga Raya. Ya, alhamdulillah. Pertama kali kami mendengar kabar ini kami cukup kaget pun juga prihatin. Dan kami juga berharap dan juga berdoa semoga keadaan bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, tapi aku sudah menerima banget karena tidak mengganggu pekerjaanku dan tetap semangat. Oh wow. Kan memang hidup tidak selalu indah, tapi banyak alasan untuk kita syukuri. Betul. Banyak alasan yang harus kita kita syukuri. syukuri. Nanti boleh cerita sama kita semua di sini, tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Dan Raya menyempatkan waktunya datang ke sini. Alhamdulillah. kita akan lihat seperti apa cerita dari seorang Mama Dewi Yul bahwa tidak ada hidup yang sempurna, tapi bagaimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Ablasi retina. Ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Mama Dewi, bagi kami yang awam ini kami masih bingung ketika didiagnosa ablasi retina. Maksudnya ablasi retina itu tuh apa sebetulnya? Jadi saraf di retinanya itu katanya lepas karena minusku terlalu tinggi. Itu efek minus, jadi melonjong gitu ya di dalam itu jadi lepas. Dan alhamdulillah sekarang sudah disambung pakai silikon. Jadi aku sempat tahu namanya buta sebelah itu gelap tuh udah 2 hari, sempat 2 hari. Jadi gejalanya barangkali nanti hati-hati kalau ada gejala di dalam kelihatan terasa ada gelembung air, gelembung kayak balon gitu. Siangnya masih putih, makin sore makin kuning, makin malam gelap gulita yang kanan. Langsung ke UGD, terus langsung dipersiapkan buat operasi. Tapi sekarang udah baik-baik aja Mama? Ya enggak, sekarang itu yang baik hatinya aja, batinku yang aku... Berarti sebelah mana? Kanan? Kanan. Jadi setelah ditambal sama silikon itu, aku masih lihat titik-titik aja. Berarti sekarang ini cahaya-cahaya gitu? Ada titik? Ada, Oh, ada. alhamdulillah. Oke, kita coba tarik mundur sebelum didiagnosa ablasi retina itu sendiri. Untuk gangguan penglihatan yang dirasakan oleh seorang Mama Dewi Yul sendiri itu sendiri ya, memang sebetulnya dialami dari berapa tahun yang lalu. Ya, karena tadi kita mendengar cukup kaget juga minus 25. Aku belum pernah loh ketemu sama orang minus sampai 25 loh. Gara-gara apa Mama itu jadi? Dari kecil sebetulnya dari SD kelas 6 itu udah minus 3. Minus 3, oke. Dari SD kelas 6 gitu. Genetik Mama turun atau gimana? Sebetulnya iya, ada turunan dari mamaku. Satu keluarga, anakku semuanya kacamata. Oh. Raya juga? Raya juga, minus 5. Oh Raya minus Minus 5. Pakai soft lens. Oh gitu? Ya, Terus Ma? pakai soft lens. Nah, terus ditambah lagi kan waktu zaman kecil itu kalau baca, aku kan hobi baca. Dari komik Andersen, begitu. H.C. Andersen, pokoknya komik. Semuanya ya. Gundala, Putra Petir, pokoknya satu kamar itu isinya komik. SMP mulai baca novel, terus SMA baca novel. Seneng baca.
Dan itu lampunya kan zaman dulu tuh kan neon ya. Iya. Bikin liar. Tapi kalau minus gitu tuh bisa di laser gak sih? Kalau minus. Lasik itu kalau saya tidak salah, kalau aku nggak salah itu ada batas maksimalnya ya. Yang aku sih pernah ditawarin itu aku udah tinggi banget. Waktu itu sempat mau di endorse lah gitu tahun 2010-an. Aku tolak karena saat itu aku masih membutuhkan anak-anakku kan tuli ya. Giska 2008-2007 itu aku ditawarin gratis. Tapi aku tolak karena Giska kan pakai alat bantu dengar. Iya. Surya pakai alat bantu dengar. Itu karena aku mata tebal itu, kita kalau bangun pagi aku suka minta tolong mereka ambilin kacamata. Aku kan ngeraba gitu. Nanti mereka bilang, ih ibu buta, iya kamu tuli, yuk bareng-bareng pakai alat bantu gitu. Oke. Itu yang membuat mereka percaya diri, nggak ngerasa beda karena ibunya juga butuh alat bantu. Makanya mereka mau, karena kan dia bilang, aduh ngeganggu banget. Itu yang nggak mau akhirnya dioperasi. Iya. Ada Karena, perasaan seperti Iya. Aku nggak mau karena itu ketebalan mataku ini, kacamataku itu sangat bermanfaat supaya anak-anakku yang tuli itu nggak merasa Sendirian. iya, bahwa kita tuh manusia, ibunya juga nggak bisa lihat. Oke. Gitu. Maaf, Mama Dewi Yul, minus 25 itu tuh sejak kapan minus 25? Naik terus. Jadi kata orang kan biasanya, iya, yang ini yang kiri nggak terlalu banyak, yang kanan yang banyak. Sempet ketetes parfum sih, kesemprot parfum. Kemudian setelah minus 25, gejala yang terjadi sebelum didiagnosa ablasi atau ablatif retina itu sendiri mendadak. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba. Itu aku mau wawancara ke sebuah stasiun TV siang. Pas mau masuk tuh udah mulai itu di dalam ya. Kok ada kayak balon gitu, kayak gelembung air. Iya. Ini kenapa ya gitu. Tapi oke. Karena nggak paham, aku masih selesaiin aja. Begitu keluar dari studio itu mulai kuning. Menguning gitu dan makin naik gitu si bocorannya itu. Itu tiba-tiba kayak pekat kayak oli. Tapi malam tuh udah kayak oli. Tadi kita lihat Mama kan masuk ke sini dituntun sama Raya ya. Apa memang sekarang ini harus, karena sebelumnya kan setiap kali hadir ke sini masih bisa jalan sendiri. Gak kelihatan, aku kalau flat aman, aku gagah. Kalau naik kereta aku nggak pakai bantuan, aku jalan. Tapi kalau udah lihat ada kabel, ada garis, itu aku trauma banget, sering jatuh soalnya. Berarti apa Mak? Kalau gelap, kalau terang gini masih bisa? Bisa Kalau aman. gelap mungkin. Kalau gelap atau lampunya di bawah. Di bawah, itu iya, aku udah nggak bisa ngelihat gitu. Apa silau banget. Tapi sudah dilakukan tindakan ya? Sudah. Makanya buat aku ini nggak terlalu nggak jadi beban buat aku, dan aku udah menikmati ini 2 tahun. Cuma orang yang tahu bahwa kalau aku naik panggung bisa dibantu, bisa ngelihat tangga. Tapi turun tuh flat nggak bisa. Karena aku pernah jatuh 5 menit mau nyanyi 2,5 meter gelundung. Itu akhirnya membuat trauma ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini trauma yang sempat dialami oleh seorang Mama Dewi. Mam, itu di mana Mam? Di rumah? Enggak, itu di daerah mana ya? Jawa Tengah kalau nggak salah. Daerah Kebumen. Aku harus parenting. Acara parenting, jadi aku kebetulan sekarang katanya hotel-hotel udah banyak itu buat lift barang sebetulnya kan? Iya. Ya aku pikir ya udahlah daripada turun gitu karena bajuku lebar. Iya. Oh ini baru-baru Mam? Baru. Jadi suamiku bilang udah nggak apa-apa terbuka aja kan, kadang kayak kalau jalan gitu. Apa masalah dengan kaki? Apa orang kan berpikirnya gitu. Masalahku di mata. Kalau kaki alhamdulillah. Kalau di rumah di lantai 2 atau di dasar? Aku di bawah. Oh di bawah. Itu bisa nggak ke lantai 2 bisa berapa lama? Bisa sebulan 2 bulan nggak pernah naik, nggak berani kalau ada yang nganter baru. Kita tuh nggak pernah sama sekali melihat seorang Mama Dewi Yul menggunakan alat bantu kacamata sama sekali. Iya. Tapi pakai softland. Ya, sebetulnya dulu waktu muda aku penyanyi yang pakai kacamata sih dikenalnya. Dulu dikenalnya penyanyi pakai kacamata. Masih tipis kan. Tapi begitu tebal, ada sih satu kali sebelum operasi aku masih di salah satu programnya Trans juga pakai kacamata tebal. Oke. Raya,
Melihat kondisi mata mama kamu dengan diagnosa yang kita tahu bahwa ini tidak banyak orang didiagnosa hal yang dialami mama kamu. Kamu melihatnya seperti apa? Ya, khawatir udah pasti, tapi ngelihat ibu ngejalaninnya santai, kita ke bawah santai. Cuman sekarang ada tugas baru jadi personal bodyguard juga buat. Ketakutan terbesar kamu apa sih buat mama? Takutan terbesar ya udah pasti dengan penyakit yang ibu punya di mata ya itu yang harus diperhatikan benar-benar sih sama. Itu nggak cuma takut jatuh. Itu kekhawatiran kita bertiga semua. Kalau lagi sama Karama ya Karama yang jadi bodyguardnya. Kalau lagi sama Kak Surya jadi bodyguardnya. Kalau sama Abi? Abi bodyguardnya. Berarti sekarang mama kalau nyanyi misalkan show keluar kota gitu ada yang nemenin? Raya atau siapa? Abi Yang nemenin? selalu nemenin. Oh gitu. Oh, Kita yakin anak-anak pasti banyaklah melarang orang tua, mama. Iyalah kurangin ini, kurangin itu. Tapi sebetulnya enggak sih ya. Gak boleh itu, tapi biasanya ibu tuh apa? Alasannya tuh pasti selalu ada. Apa alasan ibu? Kalau dilarang misalnya. Ada aja jawabannya sih ibu. selalu ada pembenarannya. Karena kan seni kan jiwanya. Misalnya apa? Apa ibu contohnya ya? Ibu nggak pernah ngeluh sih, soalnya happy-happy aja gitu. Semua oke. Bahkan sering keseblok, tau nggak keseblok tuh kesiram air panas gitu karena mau belajar mandiri gitu kan. Sampai jadi kalau lagi dispenser tuh kan nggak tahu kalau itu udah full, jadi main pegang aja buak gitu. Tapi kan kadang-kadang minta tolong akhirnya karena udah tahu kejadian itu. Ya, jadi Abi nggak kan harus belajar, maksudnya tuh aku harus bisa, nggak boleh jadi lansia. Nggak ngerepotin anak. Nggak mau gitu, pengen belajar. Anaknya siap-siap banget ya Raya ya. Kalau disuruh 1 ke 24 jam juga. Ya, pasti, cuman sekarang udah dimarahin terus sama Abi. Udah. Aduh kan malu ya. Apa sih kok dilayani? Memang harus jadi ratu ternyata. Lah iyalah. Ayah. Mama kamu ini, ibu adalah orang yang terpilih. Diberikan cobaan yang begitu luar biasa. Tapi kita tahu bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang salah. Betul. Di luar kemampuannya. Betul. Cobaan demi cobaan berhasil ia lewati dengan begitu tenang. Tidak pernah mengeluh. Kamu pun tahu tanpa harus kita jelaskan. Di mata kamu, dalam hati kecil kamu. Sosok ibu itu seperti apa sih? sosok yang kuat dan selalu menguatkan, jadi resisten kita terhadap masalah karena ngelihat ibu menghadapi begitu banyak masalah yang luar biasa. Kita, kalau aku pribadi sih jadi kalau ngelihat menghadapi masalah jadi terkesan oh ibu udah ngalamin yang lebih berat, jadi ini belum seberapa gitu. Jadi kamu juga ibu selalu ngasih tahu masalah itu adalah scale up kita sebagai manusia tuh dibentuk dari masalah. Jadi yang penting jadi anak soleh. Iya, pasti. Mandiri. Ini mandiri ini udah jadi ini apa bikin event terus nih, bismillah ya, lancar ya. Amin. Yang penting mandiri, ibunya berpikir udah punya usaha event IO bikin acara, iya, tapi ibunya nggak pernah dikontrak. Namanya San Bejo. Ya aku juga ya Raya. Aku juga, aku bisa semua lagu juga Raya kita. Dangdut, pop, Mandarin. Apa. Dan yang menariknya dia hobi senang bikin usahanya itu selain event itu ini apa security. Oh, gimana? Security. Oh, jadi banyak yang dikerjain ya? Butuh bodyguard gitu ya security. Kalau event biasa kita kan pasti pakai third party, pakai security. Lama-lama bikin in-house sendiri. Sekaligus memberdayakan banyak orang-orang juga. Kerja keras. Membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Hebat. Kita tahu apapun itu nilai atau juga value yang kamu miliki sekarang bukan hanya dari ibu pun juga dari almarhum yang mengajarkan begitu banyak sekali nilai buat kamu. Nah, ngomongin soal almarhum kita juga mau kasih lihat, kita akan flashback untuk Raya. Ini ada momen antara kamu dan juga almarhum yang kita yakin juga tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Raya bersama dengan almarhum ayah Anda.
Apa yang tidak akan pernah bisa lupakan dari sosok almarhum? Yang sudah pasti ya, kalau dari almarhum ayah itu tipikal orang yang nggak pernah melihat sekat sosial. Selalu berbaur sama semuanya, anggap semua manusia itu sama. Nggak ada level sosial atas, nggak ada level sosial bawah, semua harus di-treat equal. Gitu. Dan bagaimana caranya memanusiakan manusia gitu. Kalimat yang selalu kamu ingat sampai dengan sekarang dari seorang ayah? Jangan pernah melihat orang itu dari material atau dari sesuatu yang dia punya, tapi lihat dari karakteristik dan karakter dan value yang dia punya sih sebenarnya. Jangan pernah lihat dari hal yang berbau materi pokoknya. Status sosial. Tidak melulu soal materi. Tidak melulu soal materi dan status sosial. Raya, seandainya bisa waktu berputar kembali, apa yang ingin kamu lakukan bersama dengan almarhum? Duet Pink Floyd bareng sih. Pink Floyd? Iya, karena kebetulan almarhum yang ngasih tahu tentang band Pink Floyd, dan itu yang sampai sekarang jadi band favorit aku. Cuman belum ada kesempatan buat cover bareng, itu aja sih sebenarnya. Tapi dengerin Pink Floyd pasti akan mengingatkan kamu. Iya, itu udah pasti, sudah pasti. Karena almarhum yang nge-introduce aku ke Pink Floyd gitu. Itu sih yang sangat terekam di core memori aku itu. Mama Dewi pasti bangga sekali punya putra seperti Raya yang tidak akan pernah bisa melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Tapi kita akan cari tahu apa isi hati mereka berdua yang mungkin belum pernah terungkapkan, dan kali ini kita akan meminta mereka untuk mengungkapkan satu sama lain dalam hati ke hati. Mama Dewi di sini, silakan. Ya, kalau kayak gini aku berani jalan. Ya. Mama Dewi ini Raya di sini. Dinar Candy sama Aku Abang pegangin ya. Ya, dia. Sok, Raya. Mama izin masih kalau membaca dengan jarak dekat masih aman? Masih bisa. Masih aman ya? Ini. Oke. Silakan. Raya, kita akan bergantian, kita mulai dari kamu terlebih dahulu. Silakan. Aku tuh sebenarnya nggak suka kalau ibu ngasih tahu hal yang sama berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang belum terlalu lama. Karena masih ingat. Makasih masukannya. Ini baru sekarang loh dengar. Terus Ibu? Silakan. Ibu minta maaf sama Raya kalau ibu belum bisa menjadi ibu yang sempurna. Udah sempurna kok, udah sempurna. Banyak kurangnya. Kenapa beranggapan seperti itu? Ya, ibu kan manusia biasa. Ibu seorang manusia biasa yang belum bisa sempurna untuk membahagiakan anak. Banyak kegagalan-kegagalan masa lalu yang itu juga salah ibu. Tapi kan kegagalan terkadang yang membentuk kita, nggak apa-apa, itu udah berlalu. Karena ibu merasa bersalah, Rai itu besar tidak mendapatkan sosok ayah. Jadi baru 2,5 tahun waktu itu kan. Tapi itu ibu minta maaf banget. Kalau nggak ada kejadian itu nggak ada Raya yang sekarang jadinya. Nggak apa-apa, nggak ada yang perlu disesali. Oh, wow. Makasih. Silakan Raya. Kadang aku ngerasa ibu tuh nggak ada yang terlalu baik. Kadang-kadang terlalu baik sampai Rayanya jadi terlalu manja. Terkadang harus dikasih hal yang memecut juga. Jangan terlalu jangan terlalu ditoleransi terus lah. Iya deh, mulai sekarang nanti tegas. Silakan Mama. Ibu takut, kedua ya? Iya. Ibu bangga banget punya Raya, karena Raya tumbuh sebagai anak yang mampu berpikir dewasa, bisa menerima keadaan,
dan tidak menjadi sosok anak yang broken home karena perpisahan orang tua. Ibu bangga banget sama Raya. Insya Allah Raya jadi anak yang soleh, Amin, amin. anak yang mampu memuliakan pasangan, Amin, amin, ya Rabbal alamin. bisa sukses, penuh berkah, rezekinya melimpah dan bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Amin, ya Rabbal alamin. Seperti cita-citanya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Amin. Pertanyaannya mah, udah ada pasangannya apa belum mah? Udah ada? Udah ada Raya? Kenalin. Lagi mencari yang terbaik aja. Cari Semoga yang bisa terbaik. mendapatkan yang terbaik ya. Amin, amin. Dan satu doa kita semoga Mama Dewi Yul untuk matanya semoga bisa lebih baik kondisinya. Amin. Dan Sudah kita menerima juga kok. Sudah menerima. Sudah menerima. Itu satu hal yang kita tentu saja bisa dijadikan inspirasi bersama-sama. Karena buat itu- berdamai dengan keadaan. Iya. Itu yang begitu sulit dan harus kita belajar sampai kapanpun. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk pelajaran. Sehat terus panjang umur Mama. Kita kembali saat lagi Amin, tetap. amin, amin. Ada yang bisa menggantikanmu di hatiku sampai nanti sampai akhir hidupku. Kau bagaikan siang dan malam, kau bagaikan bulan dan bintang. Cik. Pagi-pagi ambiar geger. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Kenapa? sampai Sabtu dan Minggu itu semua nama-nama hari. Nama-nama Ada hari. pagi-pagi ambiar dari Senin sampai Senin, Minggu. Selasa, Iya kan? waktunya kuliah. Kuliah apa maksudnya? Itu Apa sih lu? lagunya Maksudnya Saskia apa sih lu? Gotika, Senin, Selasa. Gini ya. Gue kangen sama dia. Senin sampai Minggu kita terhibur, ya kan? Sobat Ambiar terhibur karena ada pagi-pagi Ambiar. Benar. Tapi setiap hari akan semakin terhibur kalau misalnya kita ketemu sama perempuan yang satu ini. Oh, Kalau perempuan lagi ini bete, memang maksudnya? ngedengerin dia nyanyi itu dia selalu Dia ceria. centil, dia ada single baru centil banget. Ini anak Tapi aku. kita lebih terhibur lagi kalau ngelihat mamanya. anak kita. Ya anak kita. Ya kan? Kenapa mamanya, Mamanya juga nggak lebih di sini? menghibur. Kan mamanya, Mamanya kemarin lebih bikin menghibur konten sebenarnya. nyanyi centil-centil. Wah, ini mah kalau nyanyi dibilang katanya penerusnya Princess Syahrini. Kenapa? Kenapa nggak Dewi Persik aja? Kenapa emang? Gak lagu. Gaya nyanyinya soalnya Karena Kak dia khas banget. belum bisa ilmu kakak yang Nanti kamu ajarin makanya Oke, aku ya. tipiskan. Tapi yang uniknya katanya ya, dia ini dijodohin sama Ivan Gunawan. Karena katanya Ivan Gunawan nggak setuju sama cowok yang kemarin diisukan dekat dengan perempuan yang satu ini. mamanya juga katanya Coba ya, kita akan hadirkan langsung di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia, Asila Maisa. Bukan di jambak. Gue mau gitu. kan tadi Rian bilang pas narasinya di depan pada saat kamu masuk dijodohkan oleh Ivan Gunawan karena tidak setuju sama yang sebelumnya. Bukannya mama juga nggak setuju ya sama Abi? Jadi kamu tuh sebenarnya pacaran sama Mama. Bintang. Enggak. Enggak pacaran? Tapi ada hati nggak? Ada. Di hati. Iya kan sih Asila. Ih. Ada katanya. Ose. Ih. Asila tapi nggak apa-apa lah. Sekarang mah fokusnya kuliah aja dulu. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang kamu cover-cover lagu terus viral terus di media sosial. Coba harusnya kalau ngundang Asila sekali-kali sama mamanya, jadi mamanya pasti nyerocos. Ntar kita tanya langsung sama mamanya nih, cocoknya sama siapa? Asila udah boleh pacaran apa belum? Tapi Asila sebenarnya kalau sama mama sama Abi udah boleh pacaran belum? Deket-deket. Deket boleh. Enggak boleh Yang pacaran. penting jujur. Enggak, tapi boleh Tapi udah boleh boleh pacaran pacaran sama Abi belum? sama Mami. Pertanyaannya itu bukan deket-deket. Boleh nggak? Gak boleh ya? Gak boleh, pasti gak boleh. Yang penting jujur adalah kalimat utamanya. Kita juga berharap kamu pagi ini yang penting jujur sama Iya, kita di betul. sini ya. Iya. Asila Maisa kami semua di sini mengucapkan terima kasih.
sudah menyempatkan waktunya datang ke sini ke tempat tante dan Ivan Om. Gunawan menjodohkan Asila Maisa dengan seseorang. Siapakah dia? Kita lihat dia. Akhirnya. Satu ini. Silakan saya. Silakan, kamu deket banget sama Igun. Coba Igun cerita nggak sama kamu apa yang membuat dia kayaknya Belum kurang merestui. serk sama Bintang tuh apa? Kak Igun itu pengennya aku fokus kuliah dulu, nyanyi dulu, berkarir dulu. Itu sebenarnya alasan utamanya. Tapi secara spesifik kalau dari Bintangnya sendiri kalau menurut Kak Igun tuh apa? Aduh, nggak tahu. Nggak apa sebenarnya aman-aman aja. Aku kan nggak ada hubungan yang gimana-gimana sama Bintang tuh. Dibaca. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang Igun pengennya kamu fokus kuliah dulu, kok katanya Igun mau menjodohkan kamu sama yang lain? Nah itu aku nggak ngerti. Aku lihat yang di IG-nya Kak Ya, aku Igun tuh, juga itu ngerti. bener gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya Allah, aku tuh nggak tahu loh. Jadi Kak Haji ini marah-marah gitu sama Bintang. Ah siapa? Hah, siapa? Marah-marah sama Bintang. Kak Haji. Kak Haji itu siapa? Kak Haji itu Neva. Oh, Kak Oh Haji. Haji Igun. Iya, Kak Dia sekarang Igun. manggil Kan Haji manggilnya dipanggil Kak Igun. Haji. Terus Kak, kenapa Kak marah-marahnya terus? Ya marah-marah. Ini ada ini nih. Nih coba kita lihat ya. Komentar Ivan Gunawan. Kasian Asila, kamu peluk-peluk cewek lain. Oh, Bintang bilang, ya Allah Ivan, temanku ya itu, Allah Kak. temanku itu Kak. Oh. Nah ini maksudnya temanku tuh yang mana sih Asilanya Oh. apa si cewek? Ya, yang jadi ini peluk-peluk? juga Bintang aneh. Jadi dia nih posting lagi sama temennya, terus dia kayak di tengah dua cewek terus dirangkul. Ini juga si Bintang, mana nih Bintang? Tuh Bintang. Coba. Oke, kamu ngelihat foto ini gimana dalam pikiran kamu? Asila. Ya. Cantik-cantik temennya. Apa ya? Gimana? Ada jealous-jealousnya nggak kamu lihat foto Cantik-cantik ini? ya. Jujur, jealous Ya nggak? kalau aku jadi ceweknya ya aku sebel lah kalau cowok gua gitu. Maaf, ini Asila bukan kamu. Ya sama aja kan dia ponakan gue. Betul. Jealous nggak? Oh, jealous. Betul ponakan maksudnya, betul ponakan. Enggak, tapi Asila jealous gak dengan Bintang posting ini? Ya, Kamu kalau ada nggak jealous ya gak? Ada Ya aku kayak buat Kesel. apa? Buat apa sih gitu? Buat apa sih maksudnya? Sebentar. Iya benar, buat apa sih kayak Kalau gitu? kamu cuma berteman doang sih, kenapa harus ada pertanyaan buat apa sih kayak gitu? Ya, karena ya kan kita anak lu jatuh next cinta. question. Kok Ini tau gak Asila, lu kenapa dari tadi begini ya? Ini benar-benar jatuh cinta sebenarnya Asila nih. Emang iya. Iya, sikapnya orang jatuh Coba cinta aku tuh kayak Asila kayak gini. pelajari dulu ya. Coba gini, kamu udah pernah nanyain itu belum ke Bintang? Aku karena kamu posting kayak gitu. Terus dia kayak, iya itu temen aku kayak, oh ya udah. Bucin nih Asila, bucin. Bodoh. Sebentar deh, Mama. Apa itu jadi alasan Kak Haji nggak merestui karena kayak gitu? Nggak, Bunda. Kak Haji emang udah restuin, enggak, emang udah kayak, ngapain sih kamu dari lama? Ya. Tapi Mama Dewi dari tadi natapin Asila, kata Mama Dewi gini kali ya. Boleh juga nih buat mantu gue selanjutnya. Udahlah kalau gitu kita keluarin aja deh kalau gitu ya. Kita langsung keluarkan di pagi-pagi ambiar, ini dia Bintang Emon. Apa sih Ria? Tapi udahlah kalau misalnya gini lah kan kamu deketnya sama Ivan Gunawan. Dia udah tahu yang terbaik buat kamu. Ya kan lagian mama kamu bilang juga fokus sama kuliah segala macam. Iya, mamanya diundang harus Kan? masuk ke sini dia ngomong jelas. Udah kuliah tapi- aja dulu. Kita nggak pernah tahu Iya. masih muda juga. Asila, tapi benerannya kamu tuh bener-bener ada komitmen pacaran gak sama Bintang? Enggak, aku Enggak, pacaran. tapi pengen. Enggak. Tapi oke, kalau ditembak sama Bintang mau. Aku nggak pacaran. Enggak, kalau diminta, Aku kan nggak pacaran. bukan kalau Bintang bilang, aku mau pacaran sama kamu mau Oh, lu nggak? maksa? Aku nggak pacaran dong kak. Nah. Nih Asila, tapi gini ya. Nih, seandainya Ivan Gunawan mencoba mendekatkan kamu dengan pria lain. Ya. Kita mau kasih lihat dulu buat kamu ya. Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Kali ini aku restu katanya itu Siapa sih siapa itu? cowok itu barusan? Itu aktor baru. Oke, kita kasih Dava lihat. namanya. Namanya Dava, oke. Yes. Udah berapa kali kamu jalan sama Ya Dava? Allah gini guys, jadi klarifikasi. Aku tuh ke mall ini janjian sama temenku. Iya. Hah? Udah ngebooking di restoran itu dari siang. Habis itu tiba-tiba
fotograferku bilang, tadi ada Bunda Korla. Aku bilang, berarti ada Kak Igun dong di sini karena kan ada store dia di toko itu. Abis itu aku cari ketuk, aku ke store-nya. Mana Kak Igun sama katanya di Bunda Korla. Udah lagi meeting Kak di sini. Lah kok di situ aku udah reserve mau makan di situ sama teman aku. Aku samperin, abis itu pas aku samperin begitulah terjadiannya ada si Dava. Oke, ini kali pertama kali mau ketemu dia? Betul. Oke. Namanya siapa? Dava. Udah kenal namanya. Udah. Oke. Pertama kali kamu ketemu kenalan Dava, loh. first impression kamu ngeliat Dava tuh gimana? First impression, baik tapi dia sedikit malu-malu ya. Sedikit malu-malu? Iya, iya. Kamu lebih suka cowok yang malu-malu atau lebih suka cowok yang ekspresif? Yang normal aja sih. Yang normal, Emang oke. ini ketemu yang nggak- Kalau yang paling normal Bintang apa Dava? Yang paling normal Bintang apa Dava? Wow, bombastic question. Boleh dijawab, boleh tidak. Kalau itu privacy jangan dijawab. Aku baru ketemu Dava. Jawab dulu, bombastis Ya aku kan question. baru ketemu Dava. I don't know. Oke, jadi baru sekali jalan doang sama Dava? Gak jalan loh, itu gak sengaja kayak gitu. Oke, ada rencana buat jalan lagi sama Dava? Bunda sih kayak ayo jalan gitu kalian. Bunda siapa nih? Kak Korla. Kak Igun. Oke. Kak Ada Haji. rencana jalan lagi sama Dava nggak? Belum. 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 Oke. Tapi kalau pertama kali jalan atau ketemu sama Dava ngerasa nyaman nggak? Aku sih nyaman banget. Bukan kamu, King, Ashila. Asik aja sih. Asik. Iya. Oke. Tapi belum terlalu tahu Kak. Nyamannya Oke. rupa-rupa anak Baru muda sekali sekarang. ketemu. Iya baru sekali. Santai aja lah ya. Betul. Yang penting kamu sekarang kuliah, karir, ya kan, cover lagu. Itu yang membuat kamu viral. Apalagi ada orang yang bilang kamu adalah the next-nya Princess Syahrini. Amin. Dibilang kamu tuh cocok lagu-lagu yang centil. Kita mau kasih lihat ketika kamu mengcover lagu-lagunya Syahrini, ini komentar netizen gimana? Mana sih? Setelah Syahrini si Centil udah mulai pensiun, sekarang diganti Asila. Over banget centilnya, jatuhnya pick me banget. Gitu. Cuma dia yang centil tapi gak dibilang pick me. Kalau Asila centilnya bikin candu. Itu gimana Oke. tuh sayang komentar dari Ya ada yang suka, ada yang enggak, gak apa-apa lah ya Asila. Yang dibilang centil. Emang ada yang gak suka aku? Tadi maksudnya tadi. Kan pro dan kontra biasa. Enggak lah, semua suka kamu lah pasti. Ada orang yang suka, ada orang yang syirik tuh gimana sayang? Apa-apa. Namanya juga orang. Asila, aku punya pertanyaan begini. Ketika pemilihan lagu itu ya, lagu-lagu yang centil itu apakah memang dari kamu sendiri Pada atau dasarnya dari centil, tim kamu atau tim yang milihin? siapa yang Yang aku pilih? cover kan? Iya. Yang aku cover itu aku mau aja sih. Kayak Lagu apa sih? Ya aku cover tuh awalnya Garam dan Madu, Statue, abis itu lagu ya tadi ini apa sih yang seperti itu. Gimana coba kalau nyanyi seperti itu kamu gimana coba? Syahrini. Dikit-dikit kamu marah. Cantik, cantik. Terus? Cukup. Oke. Ketika kamu menyanyikan lagu itu kan pro dan mommy kontra banget ada. nih. Terus sampai ada yang bilang katanya terlalu ngikutin lah, dibilang terlalu centil. Kamu tanggapannya gimana? Tapi banyak yang suka tahu. Ya iyalah kalau Asila centil mah bagus. Kalau gua centil ya nggak bagus. Bener. Kalau Asila mah boleh centil sasa aja. Iya nggak apa-apa, Tapi- masih muda, harus centil dong. Nanggapin yang kontranya kalau buat kamu seperti apa? Dikit-dikit pengen Apa-apa. nimpuk orang. Nggak masalah. Ya udah aja. Iya. Oke. Yes. Nextnya kamu pengen cover lagu jenis seperti apa lagi? Yang centil lagi kah atau yang gimana? Karena banyak yang bilang kamu cocoknya yang centil-centil. Iya, aku kan baru rilis itu centil. Orang suka sama lagunya. Terima kasih ya udah senang dengan lagu baru aku. Aku tuh sebelumnya singleku semuanya kan Tapi bener sih. mellow kan, Iya. mellow. Abis itu akhirnya aku tuh emang suka sebenarnya genre lagu yang begini. Abis itu aku akhirnya memberi apa yang mereka juga mau dari aku gitu. Sebenarnya Asila itu kalau nyanyi cocok kalau lagu yang kayak seperti itu. Karena Asila tipikal orang yang periang, ceria. Mimik wajahnya juga bukan lagu-lagu yang sendu. Sebenarnya bener. Bawaannya juga kan? Yang ngedance. Karena kita lihat kecilnya ya kan dulu ngedance. Nah Asila tuh sebenarnya cocoknya gitu. Oke, ini jadi pertimbangan kamu gak sih nextnya kalau bikin single atau album akhirnya mau bikin lagunya tuh yang centil, yang upbeats? Aku pengen ini deh. Aku udah bilang kemarin recycle Apa? lagu dangdut. Cinta Merah Putih. Cinta Recycle lagu dangdut. Lagu apa? Cintaku mana satu. Cinta lahir batin punyanya Tante Dewi aja. Apa? Boleh. Apapun itu pokoknya good luck, semoga diterima masyarakat Indonesia. Itu yang penting, viral juga dalam hal yang positif ya. Oke, sukses selalu buat Asila Maisa ya. Buat Sobat Ambiar kita juga yakin ya apapun yang kita lakukan pokoknya yang penting itu adalah usaha dan juga doa. Termasuk bukan hanya ketika berkarya, ketika kita sedang berada di jalan sekalipun.
Ibarat kata, kalau ada kalimat hati-hati di jalan itu bukan hanya sekedar sebuah ungkapan semata. Itu adalah sebuah doa. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di jalan. Ini pun juga sebenarnya yang dialami oleh bintang tamu kita berikutnya. Naasnya bintang tamu kita berikut ini, dia pernah mengalami kecelakaan bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi bahkan sampai 4 kali. Apa yang terjadi? Di Pagi-Pagi Ambyar kita akan hadirkan. Ini dia seorang bintang FTV, Larasati Nugroho. Larasati Nugroho, selamat datang di Pagi-Pagi Ambyar. Sehat? Sehat. Kami cukup kaget ketika mendengar kabar kamu mengalami kecelakaan sampai 4 kali. 4 kali. 4 kali kecelakaan. 4 kali loh. Wow. 4 kali Dalam kecelakaan. waktu yang berdekatan. Trauma nggak sih sampai akhirnya 4 kali kecelakaan itu, apakah membuat kamu berpikir, gua kayaknya nggak mau naik mobil lagi deh? Sayangnya trauma sih enggak Kak, cuman kalau berpikir ada apa ini, kenapa kecelakaan terus, kurun waktunya kan 2 tahun sekali Teh. Baru yang terakhir agak jauh, berpikir sih kenapa, tapi kalau trauma thanks God-nya enggak. Ada apa ini? Pertanyaan ini yang menempel di kepala kamu. Nanti kita akan cari tahu apa yang terjadi, tapi sebelumnya Larasati kami ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kita akan lihat Ratu FTV yang satu ini 2 tahun sekali kecelakaan. Seperti apa ceritanya Larasati Nugroho? Larasati Nugroho, masih ingat kecelakaan pertama di tahun berapa? 2014 Kak. 2014, itu selepas syuting kah? Ya, Pukul berapa kalau masih ingat? siang hari. Siang hari, nyetir sendiri. Ya. Apa yang terjadi saat itu? Ada Kopaja tiba-tiba muncul dari Imam Bonjol. Aku lagi di sebelah kiri, nggak kenceng juga. Tiba-tiba dia keluar, nggak pakai sen, nabrak. Yang artinya bukan kecelakaan tunggal. Bukan. Sampai dibawa ke rumah sakit? Enggak. Itu cuman kap mobilnya aja yang kebuka terus keluar asap meledak gitulah. Tapi untungnya belum sampai ke dalam. Airbag juga kayaknya keluar apa enggak aku lupa sih. Tapi nggak apa-apa kok. Oh, oke. Itu kecelakaan yang pertama. Kemudian kecelakaan kedua di 2 tahun kemudian. Betul. Itu agak parah 2016. Oke. Itu selepas pulang syuting juga? Iya betul. Itu jam sekitar 2 dini hari. Oke. 2 dini hari. Dan itu pun tanpa supir? Tanpa supir. Setelah kecelakaan pertama, kemudian kecelakaan kedua, apa alasan kamu tidak menggunakan jasa driver? Karena dirasa waktu itu belum butuh Kak. Kemarin-kemarin aku sempat stripping dan pakai jasa supir, aman-aman saja. Tapi kebanyakan waktu aku kecelakaan, pasti bukan dalam kondisi yang padat banget atau yang kayak stripping gitu. Jadi masih bisa lah ya gitu. Iya. Oke, jadi kamu merasa masih bisa menghandle itu semua? Nanti kita akan cari tahu lagi cerita dari seorang Larasati yang sampai 4 kali kecelakaan lalu lintas, yang bahkan keempat kecelakaan tersebut tidak menggunakan jasa driver sama sekali. Pun sampai dengan sekarang kamu kesini tidak menggunakan driver? Pakai. Oh pakai, pada akhirnya. Baik, kita akan cari tahu apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut dan kemudian bagaimana dia bisa menghilangkan trauma dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sesaat lagi Larasati akan hadir kembali di Pagi-Pagi Ambyar. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Pagi-pagi Ambyar geger. Pagi-Pagi Ambyar. Larasati, dia kecelakaan 2 tahun sekali. Kita agak sedikit bingung kenapa
2 tahun sekali kecelakaannya. Tapi ya itulah kaderullahnya ya. Kita juga punya sebuah artikel tentang Larasati Nugroho. Kamu boleh klarifikasi yang satu ini. Tak konsumsi alkohol, polisi bilang kecelakaan artis Larasati Nugroho kecelakaan mobil akibat mengantui. Emang lagi ngantuk gitu. Ngantuk Ngantuk maksudnya. kamu sayang, lagi nyetir mobil ngantuk. Kecapean mungkin kamu syuting pagi ketemu pagi kan? Interupsi Kak. Jadi polisi itu mengambil kecelakaan 2018. Oh, 2018 adalah kecelakaan yang ke? 3. Itu Yang mengantuk. ketiga. Betul. Oke. Yang keempat ban pecah. Aku Ah. sudah klarifikasi juga. Oke, baik. Jadi tidak ada yang namanya mengkonsumsi alkohol. Tidak. Karena memang ada tes urin di situ. Baik, jadi semuanya murni kecelakaan lalu lintas. Oke. Dari tahun 2014, 2016, 2018, kemudian terakhir di tahun 2025. 2025. Bulan apa? Januari. Oh, bulan Januari. Oh, baru ya. Aku tuh bingung ketika kecelakaan berkali-kali yang kamu alami, Larasati. Buat kamu secara pribadi, dalam pikiran kamu tuh apa? Ketika kamu di awal tadi bilang 2 tahun sekali, sempat ada pikiran di luar nalar nggak sih? Sempat aku pikir 2020 siap-siap kecelakaan lagi nih. Tapi kayak gitu pikiran kamu ya. iya kayak oke lah, ya sudah lah gitu. Kan udah 3 kali soalnya. Saya memang kalau alasan mengantuk itu sangat masuk di akal sekali karena kalau syuting apa ya kita nauin ya kalau bawa mobil sendiri kan fisik orang juga kadang-kadang lemah juga gitu. Kalau ngantuk tuh paling alasan yang paling diterima itu paling diterima. Ya, itu Sama main handphone. Main handphone tuh sambil bawa mobil begini tuh itu tuh alasan paling diterima tuh. Atau juga lagi nyari-nyari gitu tuh. Gak boleh tuh, Apa, kayak gitu. nyari Main apa. handphone jangan pernah. Tapi kamu Nggak enggak? pernah. Enggak. Enggak. Makanya kenapa aku harus klarifikasi karena itu menyangkut sama asuransi mobil juga. Karena benar-benar bannya pecah. Oh. Oke. Oleng. Larasati, 4 kali kecelakaan mobil, apakah kecelakaan tersebut menggunakan mobil yang sama? Beda-beda. Beda-beda, 4 mobil yang berbeda. Oke, kemudian klaim asuransinya bagaimana? Ketika mobil, kalau misalnya satu mobil mengalami kecelakaan berkali-kali, itu klaimnya akan sangat sulit sekali. Yang kamu alami bagaimana? Ini beneran boleh ngomong Kak? Ini kayak hasratku yang terpendam selama ini. Iya, gimana? Karena terima kasih buat asuransi dari tahun 2014, 16, 18. Pakai satu merek asuransi yang sama dan sistem kerjanya sangat bagus dan normal, biasa oke lah. Tapi yang terakhir ini sangat mengecewakan, luar biasa prosesnya sangat sulit dan endingnya tidak berbuahkan hasil yang baik seperti itu. Oh wow. Alasannya? Tidak diberi alasan, bahkan aku harus meminta rincian aku sendiri Oke. terhadap kondisi mobil aku sendiri ke kantor pusatnya sudah kubuatkan. Walaupun itu kan data-data aku sendiri ya. Sampai detik ini tidak dikeluarkan juga. Jadi mohon sekali mungkin dengan acara ini mungkin ada yang menonton, bapak-bapak asuransi, boleh tolong diproses agar prosesnya juga lebih berjalan dengan aman. Iya, oke. Mungkin secara sistem ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Kita berharap semoga bisa segera menemukan titik tengahnya ya. Tapi apakah dari kecelakaan, 4 kecelakaan yang kamu alami itu mungkin ini terjadi di beberapa daerah yang berbeda pastinya kan? Dari laporan ataupun juga catatan kepolisian juga kan ini berdasarkan wilayah. TKP-nya juga berbeda pastinya kan. Tapi kalau misalnya dari wilayah yang berbeda, kemudian juga catatannya juga berbeda, apakah ini berpengaruh secara langsung buat kamu pada akhirnya sebagai sebuah catatan? Terima kasih kepada pihak kepolisian juga yang selalu mendata aku dengan benar, lihat semua kejadiannya, akibat dan alasannya kecelakaan seperti apa. Jadi tidak ada masalah karena selama ini selalu dengan kelalaian bukan dari aku sendiri. Makanya kenapa supir itu masih dipertimbangkan karena benar-benar setiap kali kecelakaan ada aja faktor lainnya. Oke, Iya. kita berharap kamu mungkin harus lebih hati-hati lagi memperhatikannya ya. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini pada akhirnya ini yang
jadikan sebagai jalan keluar oleh seorang Larasati? Larasati Nugroho pilih disopiri pacar setelah 4 kali kecelakaan mobil. Berarti sekarang yang nyupirin itu Pacar jadi yang nyetirin, pacar. Ya kalau beliau lagi bisa aja dijemput. Tadi aku pergi enggak, aku pergi sendiri. Kalau pulangnya gitu. lah ya boleh kali ya kak ya. Gak apa-apa, justru lebih enak disopirin pacar, lebih Jadi jelas. pacaran sama supir apa gimana sih maksudnya? Di live TV dong kak. Pacarnya menyupiri. Oke, buat seorang Larasati, apa yang ingin kamu sampaikan buat Sobat Ambyar yang barangkali juga ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Mengingat ini jarang sekali terjadi dan kita juga amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Apa yang kamu sampaikan supaya bisa diambil pelajarannya? Mungkin setiap orang yang mengalami kecelakaan, orang udah ngejudge, oh dia sering kecelakaan karena dia lalai ataupun segala macam. Betul, memang kita dalam menyetir harus selalu dalam kondisi prima dan taat lalu lintas. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang di luar kendali kita. Jadi pastikan setiap kali kalian mengemudi mungkin segala unsur, berdoa kah, spare part kalian semuanya dicari kondisi amannya biar tidak terjadi kecelakaan seperti yang saya alami. Yang paling penting dengerin lagu yang kamu suka, kencengin volumenya. Bagus ya. banget. Apalagi lagunya Asila tuh, dengerin lagunya tuh ya. Yalah Asila. Bikin Asila nyanyi Asila. Nih, coba kita punya lagunya Asila. Apa judul lagunya? Jadi Tuan Putri. Ini cocok nggak didengerin di mobil supaya nggak ngantuk? Cocok banget. Dan lagu ini aku persembahkan juga untuk Modelnya Raya kali, modelnya Raya. Ayo, Raya tadi juga modelnya Asila Raya. lihat Raya loh. Lirik-lirik Tadi kayaknya lagi ngobrol-ngobrol. Asila siap ya? nih. Dibagi-bagi Ambyar ini dia. Asila Maisa dengan Jadi Tuan Putri. Nyanyi. Ayo dong nyanyi. Ayo, fokus. Ini aku persembahin lagu centil pertama aku untuk netizenku tersayang. Ikut nyanyi ya, please. Oh ya, ikut Kak. Pagi-pagi Ambyar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Dinar sama Abah, Candy. terima kasih. Mama Abah, Mama, terima kasih Raya. sayang. Mama Dewiul, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Dewiul sudah memberikan inspirasi yang begitu luar biasa bagi kami untuk bisa menerima dan juga berdamai dengan keadaan. Kita paham betul bahwa keadaan fisik lambat laun akan menurun pun juga dengan bola mata yang dialami oleh seorang Dewiul. Bahwa penglihatan bisa menurun tapi ingat tentu saja mata hati bisa kita
tentu saja kita manfaatkan sedemikian rupa untuk bisa melihat apapun yang terjadi. Yang paling penting, mata hati adalah sumber dari segalanya. Kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar.